Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahu azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana ada satu pertanyaan lagi datang. Pertanyaan datang dari Pak Abdurrahman. Ya Ustaz, saya mau bertanya, mana yang lebih penting Ustaz? Iman atau Islam? Yang kedua, apa boleh kita Ustaz beriman tapi tidak Islam? Tolong Ustaz jelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan datang dari Pak Abdurrahman. Ia bertanya, mana yang lebih penting, iman atau Islam? Apakah boleh kita beriman saja tapi tidak berislam? Dia minta jelaskan. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman. Ini saya sudah berkali-kali mengatakan dulu. Ini merupakan satu rangkaian atau satu paket ya. Ibaratnya ditanya orang, ya, ditanya orang mana yang lebih penting. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kalau keduanya dipisahkan akan binasa. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Dalam ayat tadi sudah saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Kata-kata masuk itu atau di dalam bahasa Arab asal-asal dakhala yadkhulu. Udkhul. Udkhul itu adalah fi'il amar, perintah. Masuk kamu Islam, wahai orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak mau masuk Islam secara kafah, berarti orang beriman itu mengikut langkah-langkah syaitan. Jadi perintah iman dan Islam itu merupakan satu paket, ya, tidak bisa dipisahkan. Sama sajalah ya. Saya berikan jelas-jelasnya. Katalah kita ya dahulu. Memang saya dulu lagi ASN juga, ya, dulu ya. Kata anak baru boleh masuk tes, ikut tes ASN, ya, aparatur sipil negara. Kalau dahulu disebut dengan pegawai negeri begitu. Ikut tes, akhir lulus. Sudah lulus, diproses semua banyak sudah. Nanti yang bersangkutan dikasih SK oleh pemerintah selaku ASN, ya, aparatur sipil negara. Nah, setelah itu tentu dia ada tugas yang harus dilaksanakannya. Tentu ada aturannya, ada kedisiplinan sebagai ASN, tentu ada. Kan gitu. Akhirnya ditanya orang, tapi dia ini aneh yang satu nih, tidak pernah ngantor. Tanya orang, kenapa kamu tak ngantor dari dulu? Saya itu kan sudah ASN, ada SK dari pemerintah. ASN. Ngapa pula ngantor? Dah penting saya, yang penting saya sudah punya SK. Bagaimana seterusnya? 1 hari, 2 hari,
3 hari sampai seminggu, sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai pula setahun. Bagaimana akibatnya? Tentu dia dicopot sebagai ASN itu atau sebagai pegawai negeri. Kenapa? Karena dia tidak patuh, tidak disiplin. Seharusnya pegawai negeri bukan asal di SK-kan saja, tapi harus ada yang perlu kita laksanakan. Ada punya program yang harus kita selesaikan. Ya, bukan asal nama saja. Nah, jadi ibaratkan kalau dalam agama ini, iman itu merupakan suatu SK, suatu ketetapan dari Allah. Itu aja. Ya, ketetapan Allah. Apakah iman itu hanya sekedar iman saja? Harus ada aturannya yang harus kita laksanakan. Apa aturannya? Itulah yang namanya Islam. Iman cuma percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Ya, bukti kita percaya apa? Patuh kita pada Allah dan Rasul itu. Itu yang Islam. Orang Islam itu orang yang patuh. Jadi kalau orang beriman tidak patuh, ya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam surat apa? Di dalam surah Ali Imran nih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah benar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam berada agama Islam. Jadi kalau dijelaskan sini, iman ini ibarat kalau di dalam bekerja kantor, ya, kalau kita sebagai pegawai ASN atau perusahaan negara juga boleh, atau kita bekerja di perusahaan asing pun boleh, ya, itu SK atau surat bahwa kita sebagai karyawan, katakan demikian. Tapi kalau kita tidak patuh dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau aturan yang dibuat perusahaan manapun lah kita, ya, tidak patuh, pasti kita dicopot dari jabatan kita. Nah, jadi begitu juga iman itu merupakan suatu SK dari Allah, betul. Tapi SK tersebut tak bisa hanya sekedar gitu, hanya sekedar ucapan doang, tak bisa. Tapi kita harus bukti kerja nyata kita mana. Itulah kerja nyata yang namanya Islam. Jadi Islam itu apa? Patuh. Orang beriman harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi iman itu dengan Islam tidak boleh dipisahkan. Itu satu paket namanya, ya. Satu paket. Kalau dipisahkan nanti kita juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita beriman tapi tak patuh, tak taat. Di perintah Allah kita tak mau. Jadi bukan apa lagi, akhirnya kita tergolong kepada orang yang ingkar jadinya, bukan iman lagi. Tercopot iman kita dari dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak patuh. Jadi Islam itu apa? Islam itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diperintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Bukan kita didengar, bukan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami cuekin. Kan banyak zaman sekarang, ya, dengar ayat Allah itu dengan benar, tapi dia cuek. Apa katanya? Tak begitu, tak sesuai dengan zamannya. Kalau istilah saya dahulu, bahasa saya dulu apa? Tak sesuai dengan si kondom, ya. Itu bahasa saya dulu. Kalau si kondom itu artinya situasi kondisi yang dominan. Nah, itu saya singkat dulu, si kondom. Apa si kondom? Situasi kondisi yang dominan, tak cocok. Zaman sekarang tidak seperti itu. Pakai akal, katanya akal logik, bukan akal yang guna itu, ya, hawa nafsu dia digunakan. Orang yang guna akal itu ikut aturan mainnya. Aturan yang ada itu kita taati, itu namanya berakal. Ya, bisa kita kalau seandainya kita bekerja di perusahaan, kita menggunakan akal, kita tak mau kerja, ya, kita jawab kerja, diam saja. Akhirnya kita waktu mau ngambil gaji, kita datang ngambil gaji itu, tapi kita diam, kita gunakan akal. Aku pandai-pandai saja lah, aku punya akal, pura-pura aku bekerja. Tidak seperti itu nama bukan berakal, namanya tidak berakal. Tidak. Jadi orang tak berakal apa? Menggunakan kehendak hatinya saja, hawa nafsu yang digunakan, tapi dia menamakan akal yang logis katanya. Coba tanya dia, akal yang logis itu bagaimana? Dia tak tahu. Akal yang logis itu akal yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal yang tidak dibimbing oleh Allah, namanya itu hawa nafsu, bukan akal.
Memang bentuk-bentuknya hampir menyerupai akal. Itu bukan akal, namanya hawa nafsu. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Pak Abdurrahman. Jadi Islam itu dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya, saya jelas lagi, ibaratnya mobil dengan bahan bakar. Bagaimanapun mobil mewah harganya 5 miliar, tapi bahan bakarnya tidak ada, juga tak bisa. Jadi kegunaan bersama-sama, berfungsi apabila dia bersama di satu paket. Ibaratkan pena dengan tinta. Pena kita beli harganya mahal, tapi tak ada tinta, tak bisa kita menulis, tidak bisa kita naikkan dan sebagainya. Kenapa? Karena kegunaannya bersama, kegunaan satu paket ya. Jadi pena dengan tinta itu satu paket. Begitu juga iman dan Islam satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Aku mau Islam lah, tapi aku tidak mau beriman. Aku mau beriman lah, tapi tidak Islam. Berarti salah. Jadi contoh dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, itu dia contoh apa? Buktikan kita taat kepada Allah. Aku beriman kepada Allah, taat kepada Allah, patuh pada Allah. Itu yang namanya Islam. Islam itu patuh dan taat. Maka Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Jadi kita tidak bisa, ya, Abdurrahman memisahkan antara Islam dan iman. Satu paket kegunaannya. Kalau pisahkan, maka tidak ada guna sekali ya. Tak ada guna akhirnya. Jadi saya akan bayangkan sebagaimana ya. Jadi iman itu ibaratkan SK yang diberi oleh Allah. Kalau kita telah diberi Allah SK yang beriman, kita masih ingat, bukan hanya sekedar ucapan saja. Kita harus patuh dengan yang memberi itu, ya, yang memberi itu Allah. Kita harus patuh. Dan kalau kita tidak patuh, apa kata Allah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak sih orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada hari kemudian, beriman kepada Rasul dan sebagainya, tapi apabila diperintah oleh Allah, dia merasa berat. Tak usahlah seperti ini, ya, itu orang bodoh, orang miskin seperti itu. Tak usah seperti ini, seperti apa? Seperti kita ini menjadi orang kaya, orang pintar katanya. Kalau orang itu orang goblok katanya. Inilah tanda tanya keingkaran yang terdapat dalam dirinya. Jadi berapa banyak orang yang mengaku dia beriman, bahkan Allah pandang tidak beriman sama sekali. Bahkan dia mengingkari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Pak Abdurrahman, pertanyaan yang Pak Abdurrahman ini kasih sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan jawaban yang saya beri ini merasa Pak Abdurrahman puas, yang jelas, mudah dipahami ya. Oleh sebab itu saya juga mengharap untuk pada Pak Abdurrahman banyak-banyak untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi ya. Apabila Pak Abdurrahman sudah banyak mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi, tidak bisa nanti tergelincir daripada jalan Allah. Jadi kita banyak-banyak ya mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah akan memberi bimbingan kepada kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.